Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GeoGebra Classroom. Nah, pada saat masuk ke GeoGebra Classroom, kalian maka klik link yang saya berikan atau di copy pastekan ke web browser yang biasa kalian gunakan. Untuk yang pertama, untuk vektor paket pertama, di sini ada mulai dari judul buku, kemudian identitas penulisnya, kemudian KI dan KD tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Nah, pada peta konsep ini ada beberapa materi-materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini, mulai dari sifat dan operasi aljabar vektor yang terdiri dari definisi vektor, penyumlahan, pengurangan vektor, perkalian skalar, sampai titik-titik kolinear, sampai ke ini ada perkalian skalar 2 vektor dan proyeksi ortogonal vektor pada vektor lain. Ini yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, untuk vektor paket 1 ini saya akan menjelaskan mengenai definisi vektor, penyumlahan vektor, pengurangan vektor. Kita masuk ke definisi vektor. Definisi vektor itu ada yang disebut dengan besaran skalar. Nah, besaran skalar ini yaitu suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Contohnya kayak panjang, waktu, masa, suhu, atau temperatur. Kemudian kalau luas dan isi atau volume merupakan besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar itu biasanya dinyatakan oleh sebuah bilangan. Dan besaran vektor atau disebut vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah seperti kecepatan, percepatan, gaya momentum, dan medan magnet. Secara geometris, vektor adalah suatu ruas garis berarah. Jadi, vektor itu adalah suatu ruas garis yang ditentukan oleh panjang dan arahnya. Nah, panjang itu dinamakan panjang vektor atau besar vektor. Kemudian definisi vektor dalam matematika itu adalah sebuah objek yang mempunyai panjang. Jadi dia punya panjang atau besar nilai dan arah. Kemudian kita menggambarkannya sebagai panah atau segmen garis lurus yang terarah. Bisa di ruang 2 atau dimensi 2 dan ruang 3 atau dimensi 3. Contoh di sini ada gambar ini ya. Titik awal, kemudian kita gambar sampai ke titik akhir. Ini arah panahnya ya. Nah, dari titik awal ke titik akhir itu kan dia punya panjang. Nah, besar atau panjang vektor ini misalkan 4 cm atau boleh misalkan 10 cm. Kemudian untuk menandakan arah ini dengan menggunakan tanda panah. Dia arahnya kemana? Arahnya ke utara atau ke selatan atau ke barat, timur, kemudian timur laut, barat laut, seperti itu. Ini untuk ilustrasi vektor di ruang 2 seperti ini. Kalau di ruang 3, nah ruang 3 dia ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kita sudah menggunakan ruang 3 yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini ini titik awalnya ya, di sini di 0 ini saya besarkan dulu. Nah, ini di sini ada titik awal, kemudian di sini titik akhir. Ini tanda panahnya di sini. Nah, jika kita gambar, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini ilustrasi vektor di ruang 3. Selanjutnya yaitu konsep vektor. Nah, untuk konsep vektor yang pertama ada pokok bahasa, ayo mengamati, pokok bahasan, ayo berlatih, dan kesimpulan. Di sini saya menggunakan
model ayo mengamati, pokok bahasan, ayo berlatih, baru kesimpulan, baru materi. Jadi kalian bereksplorasi dulu ya, mengamati dulu, kemudian bereksplorasi, mencoba, berlatih, dan di sini baru kesimpulannya itu ada materi-materinya. Untuk ayo mengamati, ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melihat seseorang yang bermain layang-layang atau pernah ya bermain layang-layang. Nah, pada saat kalian bermain layang-layang, posisi layang-layang saat terbang itu jarang sekali berada tepat lurus di atas kita, ya kan? Mesti miring gini. Dia miring gini. Nah, hal ini dikarenakan pengaruh vektor sehingga kita dapat melihat layang-layang dengan lebih jelas. Ini untuk tali layang-layangnya ini kan dia miring ya. Berarti dia punya titik awal, titik akhir, kemudian ruas garis berarah ya. Ini ada panahnya. Ini kita bisa sebut dengan vektor. Selanjutnya untuk pokok bahasan. Nah, pokok bahasan yang pertama untuk menggambar dan menulis vektor. Nah, untuk menggambar dan menulis vektor, di bawah ini merupakan lembar kerja yang dapat kalian eksplor, coba-coba dan amati. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat ya, ada titik A dan titik B. Ini ya, titik A dan titik B. Titik A dan titik B itu adalah ruas garis berarahan. Dia juga punya panjang. Nah, ini maka disebut vektor U. Kemudian titik C dan titik D ini juga merupakan ruas garis berarah yang disebut vektor V. Kemudian titik P dan Q ini juga ruas garis berarah disebut vektor W. Ini. Nah, cobalah kalian amati vektor U, vektor V, dan vektor PQ atau vektor W. Kemudian geser vektor-vektor tersebut. Nah, kalau kita geser ya ini, kalau kita geser-geser, misalkan kita geser vektor V-nya ke atas, ke bawah, ke samping, ya kanan, kiri. Nah, ini dia panjangnya tetap nggak? Tetap ya. Arahnya tetap nggak? Tetap ya. Jadi kita bisa mengamati di sini bahwa vektor itu panjangnya tetap ya. Kemudian arahnya juga tetap apabila kita geser-geser. Selanjutnya di teks 2, nah, berdasarkan hasil aktivitas eksplorasi kalian tadi ya, mengamati, disuruh menjawab pertanyaan. Yang pertama, vektor U panjangnya berapa? Nah, kita hitung di sini vektor U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti panjangnya ada 6. Jadi kita bisa tulis di sini, kita jawab untuk vektor U panjangnya 6. Kemudian arahnya sekarang. Arahnya dia ke atas ya, ke atas berarti ke utara. Selanjutnya yang B. Yang B yang ditanyakan vektor V. Vektor V panjangnya berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 ya, berarti 4 satuan. Kemudian arahnya berarti ke barat ya, barat. Kemudian sekarang yang C. Nah, yang C yang ditanyakan vektor PQ atau W. Nah, ini kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 satuan. 5 satuan berarti arahnya nanti kita tulis, arahnya berarti kemana ini arahnya? Utara kan di sini. Kalau kita pakai hafalan timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut, berarti timur laut ya. Timur laut TL. Nah, kita bisa cek di sini, benar nggak kalian jawabannya? 6 arah utara.
ya. Kemudian 4 arah barat, 5 maka 5 kedua timur laut. Nah, kemudian setelah vektor itu digeser atau dipindah, apakah panjang satuan dan arahnya berubah? Tidak ya, tadi tidak berubah ya. Kemudian kita memasuki ke ayo berlatih. Nah, di sini ada taks 3. Titik P adalah pusat segi 6. Ini titik P-nya. Kemudian ini ada segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Nah, disuruh menggambarkan vektor PA itu sama dengan A. Ya udah, kita gambar vektor. Caranya yang 1, 2, 3 ini. Terus kita pilih yang vektor di antara dua titik. Kemudian baru kita gambar vektor PA-nya. Berarti kita tulis titik dari titik P ke A. Ini namanya vektor PA ya. Vektor PA. Kemudian yang kedua CD. Berarti ini C ke D. Ini untuk vektor yang CD. Nah, namanya ini bisa diganti menjadi A atau ini B ya. U-nya ganti A, V-nya jadi B, sama saja. Kemudian setelah menggambar vektor PA dan CD pada gambar segi 6 di atas, kalian disuruh menentukan FD. Ya udah, kalian gambar vektor FD. F ke D. Nah, untuk mengetahui berapa FD, itu kan FD ini kan vektor W ya. Vektor W. Nah, kita bisa mengetahui vektor W-nya berarti adalah ini. FD-nya min 0,63 dan min 2,37 karena dia vektornya kan ke bawah arahnya. Kalau dia arahnya ke bawah maka negatif hasilnya. Selanjutnya untuk taks 5, diketahui titik A 8,3 ini ya. Di titik X-nya 8, Y-nya 3, berarti titik A-nya di sini. Kemudian B-nya min 2,4, X-nya min 2, Y-nya min 4, titiknya di sini. Disuruh menggambarkan vektor AB dan vektor BA. Kita gambar vektornya dari A ke B dan B ke A sesuai perintah. Nah, setelah menggambar vektor AB dan BA, tentukan nilai vektor AB dan BA. Nilai vektornya berarti adalah, nah, kita bisa lihat di sini nilai vektornya untuk vektor AB-nya min 10 dan 1. Kemudian vektor BA-nya 10 dan min 1. Nah, untuk menjawab AB dan BA itu kan vektornya sama. AB sama dengan BA ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Untuk vektor AB-nya itu kan dari OB ke OA. Nah, sedangkan tadi titik OB itu kan min 2,4 dan OA itu kan 8,3. Berarti kita kurangi min 2 dikurangi 8 itu kan min 10. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Depan dengan depan, nanti belakang dengan belakang. Min 2 dikurangi 8 min 10. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang vektor BA. Vektor BA berarti titiknya dari OA ya. OA tadi 8,3. Kemudian OB kan min 2,4. Nah, kita hitung 8. Nah, karena di sini min maka plus ya. Jadinya 8 ditambah 2 10. 3 dikurangi 4 yaitu min 1. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan
ini mencakup materi. Jadi vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, besar yang dimaksud adalah panjang vektor, dan arah yang dimaksud adalah sudut yang dibentuknya dengan sumbu mendatar atau sumbu X positif. Kemudian skalar. Skalar itu apa? Skalar adalah besaran yang hanya memperhatikan besarnya saja. Contohnya misalkan kelipatan, nilai sinus, kosinus, suatu sudut, dan sejenisnya. Nah, pada buku itu penulisan vektor biasanya dilambangkan dengan huruf kecil cetak tebal. Misalkan dia huruf kecil cetak tebal, misalkan A gitu, tebal. Atau menggunakan huruf kecil yang diberi tanda strip di atasnya boleh, atau di bawahnya juga boleh. Misalkan vektor A seperti ini. Atau bisa juga dengan vektor V, di bawahnya ada tanda strip seperti ini. Selanjutnya, jika vektor V bertitik pangkal di A dan berujung titik di B, jadi dia punya pangkalnya di A, berujung di titik akhirnya ya di B, maka penulisan vektor V itu adalah garis AB, seperti ini nulisnya. Kemudian AC, ini AC adalah komponen X atau komponen mendatar. Sedangkan CB ini adalah komponen Y atau komponen vertikal. Untuk komponen X bertanda positif jika arahnya ke kanan dan bertanda negatif jika arahnya ke kiri. Jadi kalau dia ke kanan arahnya positif, tapi kalau arahnya ke kiri maka negatif. Dan juga jika arahnya ke atas maka bertanda positif. Ini. Jadi kalau dia ini kan ke atas ya, ke atas, atau boleh juga seperti ini ke atas, ini positif. Tetapi kalau dia arahnya ke bawah seperti ini, atau mungkin miring tapi arahnya ke bawah seperti ini maka nanti tandanya negatif. Nah, contohnya seperti ini. Komponen Y bertanda positif jika arahnya ke atas ya tadi. Kalau arahnya ke bawah berarti negatif. Misalkan ini vektor V. Vektor V-nya dia sini 4, sini 3. Dia maka vektor dari V-nya dari ruas garis AB-nya adalah 4 dan 3. Kemudian kalau dari atas ke bawah ya, berarti arahnya negatif ya. Berarti yang atas positif, nanti yang sini kan negatif karena ke bawah, maka menjadi 4 min 3. Selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan vektor, konsep dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalian bisa amati gambar berikut. Jadi ada GPS ya, GPS kan sering banget kita pakai untuk mengetahui lokasi ya, atau kita misalkan mau pergi kemana, pergi ke Dieng, tetapi kita tidak tahu arahnya ke Dieng, maka kita menggunakan GPS. Nah, dari GPS itu nanti dia dapat menentukan posisi. Nah, GPS ini sangat berpengaruh dan sistemnya menggunakan vektor. Jadi vektor itu sangat berperan penting dalam menentukan posisi tersebut, karena GPS itu menerima sinyal dari satelit-satelit dan mendapatkan info jarak satelit dan koordinat satelit. Jadi dengan memanfaatkan info dari satelit, dia dapat menentukan posisi penerima sinyal GPS tersebut. Kemudian ke pokok bahasan yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor, di sini ada materi sedikit, yaitu garis CD itu merupakan vektor A. Kita bisa lihat di sini ya, garis CD merupakan ini saya geser dulu, garis CD itu adalah vektor A. Ini
ini CD ya, vektor A. Kemudian garis CB, ini CB adalah vektor B. Nah, kita tarik garis lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor B, sehingga diperoleh segmen garis yang merupakan jumlah vektor A dan vektor B. Atau kita biasanya menggunakan seperti ini. Jadi vektor C itu didapat dari A plus B. Ya, vektor C didapat dari vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita mencoba. Nah, geserlah pada titik A1 dari 0 sampai 3. Kita geser-geser ini. Berubah nggak dia? Posisinya aja ya yang berubah ya, tetapi arah dan panjangnya tetap. Kemudian kita jawab untuk teks 8. Berdasarkan hasil eksplorasi, kalian jawab apabila A1 pada posisi 0, kemudian digeser sampai A1 sama dengan 3, maka kalian bisa simpulkan apa yang betul. Jadi kalau kita menggeser-geser posisi tersebut, maka vektor A dan vektor B kalau ditambah maka dia jadi vektor C ya. Vektor C, maka yang benar adalah yang ini. Kemudian yang kedua, jika A itu 3,5 dan B-nya itu 6,2, tentukanlah C sama dengan A plus B. Sebenarnya di GeoGebra ini kalian nggak usah ngitung, kalian cuma lihat aja langsung. Oh, di sini yang ditanyakan vektor apa tadi? Yang ditanyakan vektor C ya. Vektor C, di sini vektor C-nya berapa? 6 dan 2. 6 dan 2. Oh, vektor C-nya ini. Vektor C-nya berarti ini ya, A plus C. Ini harusnya B. 9 dan 7. Kalau kita ngitung manual, ini kita tinggal menghitung aja, memasukkan A-nya kan tadi 3 dan 5. Berarti 3, ini tulis 5, jangan lupa pakai kurung seperti ini. Kemudian ditambah dengan B, B-nya 6 dan 2. Kemudian 3 tambah 6 sama dengan 9, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti vektor C didapatkan 9,7. Ini ya, berarti yang betul. Nah, selanjutnya untuk pokok bahasan pengurangan. Nah, untuk pokok bahasan pengurangan, klik menu pilih vektor di antara dua titik. Gambarlah vektor yang arahnya A ke B, B ke C, dan A ke C. Nah, kita gambar di sini. Kita pilih dulu yang vektor ya. Tadi arahnya A ke B, berarti A ke B, kemudian B ke C, kemudian ini, kemudian A ke C. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil aktivitas tadi, tentukan vektor B apakah positif atau negatif sekarang. Vektor B. Vektor B itu berarti sama aja dengan vektor V ya. Kan kalau kita urutkan A, B, C gitu. Berarti ini. Berarti dia positif atau negatif. Nah, kita bisa lihat di sini vektor V itu negatif semua. Oh, berarti dia negatif. Kalau berdasarkan konsep tadi, kalau arahnya ke bawah maka negatif. Selanjutnya teks 11. Dari gambar tersebut diperoleh segmen garis yang merupakan selisih vektor A dan vektor B. Pernyataan berikut yang benar adalah selisih vektor A dan vektor B, maka yaitu C sama dengan A min B ini ya. Selanjutnya untuk ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kalian udah mulai menghitung di sini. Lengkapi isian berikut. Tentukan nilai dari AB. Nilai dari AB.
AB berapa di sini? AB itu kan kalau kita lihat dia vektor U ya, vektor U-nya 2,2 dan 3 atau 2,3. Kita bisa menulis dengan cara seperti ini vektornya, atau dengan cara ditulis dengan koma 2,3. Nah, kita bisa cek untuk AB sama dengan 2,3 dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri, langsung kita korek answer aja. Nah, AB 2,3, nanti BC 1,-4. Nah, nanti kan kalian disuruh menghitung AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF. Nah, ini kalau dijumlahkan semua ya, depan ya, 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 9,3. Dan benar enggak di sini kalau apakah AB plus BC plus CD plus DE plus EF itu sama dengan AF? Jadi garis-garis yang warna hitam ini sama enggak dengan AF? Dan kalau kita buktikan, dijumlahkan, ternyata sama, jumlahnya sama. Selanjutnya, nah, untuk taks 13 ya, taks 13 kalian bisa amati, ini vektor U, ini vektor V, ini vektor W. Kemudian kalian disuruh menentukan arah ya vektor dan nilainya. Kita bisa menjawab vektor U itu arahnya ke barat ya, barat yang nomor 1. Kemudian nilainya berapa? Berarti di sini nilainya 1, 2, 3, atau vektor U-nya nilainya ini min 6,0 ya. Kita tulis min 6,0. Kita cek answer ya, bener ya. Nanti yang V berarti atas atau ke kanan arahnya, ini bawah atau selatan, apa namanya, berarti barat. Nah, untuk kesimpulannya sekarang, pada penjumlahan dua vektor itu ada beberapa metode. Metodenya ada metode segitiga untuk penjumlahan dua vektor, ada juga metode jajar genjang, metode poligon. Tadi yang kita pakai ada yang segitiga, ada yang jajar genjang tadi. Kemudian inti dari operasi penjumlahan vektor itu intinya kalian mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya itu adalah jumlah dari kedua komponen vektor tersebut ya. Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan vektor ini dia tadinya positif A dan positif B. Tetapi karena ada yang arahnya itu ke bawah, maka dia menjadi negatif B ini. Jadi kalau dia arahnya berlawanan, maka nanti menjadi inverse-nya. Inverse itu adalah lawan atau sebaliknya, positif jadi negatif, seperti itu. Kemudian pada proyek etnomatematika ini saya kaitkan dengan budaya ya, budaya kita. Budaya kita itu ada motif batik flora, fauna, geometris. Nah, pada materi vektor ini juga bisa kita kaitkan dengan motif batik geometris. Ini contoh yang sudah saya buat, motif batik geometris seperti ini ya. Ini kan vektor, ini vektor nih. Ini vektor. Nah, untuk tugasnya itu kalian membuat proyek gambar motif batik di sini, motif batik geometris yang ada konsep vektornya. Contoh misalkan kalian seperti ini gambarnya, ada 2 titik, berarti nanti seperti ini. Kemudian bisa juga ini kan sama aja dengan vektor, nanti diwarnai seperti itu ya. Nah, untuk refleksi pembelajaran, silahkan kalian tulis ya, seberapa paham belajar buku ini, juga saran atau masukan. Kami sebagai guru sudah berusaha menyiapkan media agar kalian itu lebih giat untuk belajar dan juga
bisa bereksplorasi. Jadi kalian amati dulu apa yang saya berikan, kalian eksplorasikan, kalian coba, baru saya jelaskan agar agar kalian bisa lebih paham, lebih memahami apa yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.